Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi asumsi, hipotesis, pertanyaan penelitian, kegunaan penelitian, dan definisi variabel penelitian. Sebelum masuk ke dalam penjelasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Zilfa Sandila Putri sebagai moderator. Yang kedua, Wilza Febriani sebagai pemateri. Dan yang ketiga, Adelisa Altatri sebagai pemateri. Langsung saja pada penjelasan materi pertama yang akan saya jelaskan sendiri. Jelaskanlah pengertian asumsi penelitian dan beserta contohnya. Asumsi adalah suatu dugaan sementara yang dianggap sebagai kebenaran oleh si peneliti dan membutuhkan pembuktian agar dugaan tersebut menjadi kebenaran yang mutlak. Asumsi penelitian adalah anggapan-anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan, berpikir, dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Misalnya, bahwa pendidikan di Indonesia belum memenuhi kriteria pemerataan kualitas pendidikan antara di kota dan di desa. Yang kedua, buatlah sebuah contoh hipotesis dari sebuah judul penelitian. Contoh yang pertama yaitu dengan judul penelitian pengetahuan guru terhadap inovasi kurikulum. Dengan hipotesisnya, tingkat pengetahuan guru mengenai inovasi kurikulum diduga rendah. Lalu contoh yang kedua, dengan judul penelitian, hubungan kepedulian orang tua terhadap lingkungan dengan kejadian diare pada balita. Dengan hipotesisnya, ada hubungan antara kepedulian orang tua terhadap lingkungan dengan tingginya kejadian diare pada balita di suatu desa. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wilza Febriani. Kepada Wilza, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jelaskan perbedaan hipotesis kerja H1 dan hipotesis nihil H0 dan kapan diajukan H1 dan H0. Hipotesis kerja menjelaskan ramalan bahwa apabila suatu faktor terjadi dalam situasi tertentu, maka dapat diduga akan timbul suatu akibat tertentu. Bunyi rumusannya misalnya, jika faktor P terjadi dalam situasi E, maka akan timbul akibat berupa S. Pengujian terhadap hipotesis kerja tidak selalu memerlukan perhitungan statistik. Yang diuji dalam hipotesis kerja adalah kebenarannya. Adapun rumusan hipotesis nol biasanya berbentuk pernyataan tentang tidak adanya perbedaan atau hubungan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Hipotesis nol dipakai jika landasan teoretik yang digunakan mengarah kepada tidak terjadinya hubungan atau perbedaan. Pada umumnya, hipotesis nol diajukan untuk diuji ketidakbenarannya. Jadi, apabila hipotesis nol yang diajukan ternyata tidak benar menurut hasil penelitian, maka berarti terdapat perbedaan dan hubungan antara sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Terkadang, penelitian yang menghasilkan penolakan terhadap kebenaran hipotesis nol berakibat penerimaan terhadap hipotesis kerja. Hipotesis kerja biasanya dipakai dalam penelitian eksperimental. Dalam penelitian yang menggunakan hipotesis nol, diperlukan perhitungan statistik. Selanjutnya yaitu, jelaskanlah beserta contoh kapan diajukan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian muncul setelah proses identifikasi masalah penelitian. Identifikasi masalah itu menguraikan isu-isu yang berkaitan dengan topik yang diangkat, membangun penjelasan untuk meneliti tersebut. Kemudian, mengemukakan pentingnya meneliti topik tersebut. Contohnya, isu yang diangkat itu tentang gaya kepemimpinan kepala puskesmas di suatu daerah. Mengapa penting diteliti? Karena gaya kepemimpinan kepala puskesmas akan berdampak pada kualitas dan kinerja pada puskesmas tersebut. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Aldilisa Alpatri. Kepada Ade dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu nomor 4, bagaimana perbedaan pertanyaan penelitian dan rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai arah dalam penelitian secara keseluruhan. Sebelum menetapkan rumusan masalah, peneliti memiliki pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Setelah peneliti memiliki beberapa pertanyaan penelitian yang sesuai dengan permasalahan, kemudian mengemukakannya dalam bentuk rumusan masalah. Pertanyaan penelitian itu, peneliti memunculkan beberapa pertanyaan yang relevan yang diajukan terhadap permasalahan yang ada. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Peneliti menetapkan beberapa pertanyaan yang ada dari pertanyaan penelitian yang dijadikan rumusan masalah sehingga menjadi fokus yang akan ditelusuri dalam penelitian. Jadi pertanyaan penelitian itu nanti digabungkan baru dapat rumusan masalah. Jadi pertanyaan penelitian itu merupakan termasuk dalam rumusan masalah. Dan untuk membedakannya, perhatikan contoh berikut ini. Di bawah ini terdapat contoh beberapa pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah profil gaya kepemimpinan kepala puskesmas pria? Yang kedua, bagaimanakah profil gaya kepemimpinan kepala puskesmas wanita? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan positif yang signifikan antara gaya kepemimpinan kepala puskesmas wanita dengan kepala puskesmas pria? Dari ketiga pertanyaan tersebut, maka didapat rumusan masalah, yaitu apakah terdapat perbedaan positif yang signifikan antara gaya kepemimpinan kepala puskesmas pria dan kepala puskesmas wanita. Baiklah, selanjutnya yaitu nomor 5. Bagaimana perbedaan kegunaan penelitian dengan tujuan penelitian? Tujuan penelitian merupakan keinginan-keinginan peneliti atas hasil penelitian dengan mengetengahkan indikator-indikator apa yang hendak ditemukan dalam penelitian, terutama yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian. Tujuan penelitian mengungkapkan keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Oleh sebab itu, tujuan penelitian harus relevan dan konsisten dengan identifikasi masalah, rumusan masalah, dan mencerminkan proses penelitiannya. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang dituliskan. Sedangkan kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Kalau tujuan penelitian dapat tercapai dan rumusan masalah dapat terjawab secara akurat, maka sekarang apa kegunaan dari penelitian tersebut? Kegunaan penelitian adalah untuk menjelaskan manfaat dari penelitian itu sendiri. Kegunaan penelitian itu ada dua, yaitu mengembangkan ilmu atau kegunaan teoritis. Yang kedua, membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek yang diteliti. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan membacakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.